1500126. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Materi yang akan saya bawakan ialah pengoperasian dasar Microsoft Word, pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint, mengelola grafik, table, chart, diagram, clip art, dan gambar, mengelola animasi sound, dan movies dengan interaktif, membuat surat otomatis dengan MailMate. Masuk kepada latar belakang komputer. Latar belakang komputer merupakan salah satu perangkat teknologi yang berperan sangat aktif dalam produktivitasnya, baik dalam lingkungan kerja maupun hiburan. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya tren teknologi informasi, terutama dalam lingkungan kerja, membuat perusahaan harus memiliki komputer untuk mendukung setiap user dalam melakukan pekerjaannya. Penggunaan komputer dalam dunia kerja memiliki banyak hal yang positif seperti memudahkan pengelolaan data dan media dengan aplikasi tertentu serta adanya internet untuk mencari informasi. Masuk kepada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui peran komputer dalam media pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui peran komputer dalam berbagai kegiatan manusia. Yang ketiga, dalam menunjang pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer dan menambah wawasan. Yang keempat, untuk mengetahui sejarah dan definisi komputer beserta fungsinya. Yang kelima, untuk mengetahui beberapa jenis perangkat lunak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sistem pengoperasian perangkat lunak Office. Yang pertama ada pengoperasian dasar Microsoft Word. Microsoft Word adalah alat pengolah kata untuk membuat berbagai jenis dokumen yang digunakan dalam lingkungan kerja dan sekolah. Munculnya Microsoft Word 2016 mirip dengan Word 2010 dan Word 2013, tetapi dengan fitur yang lebih ditingkatkan. Yang kedua ada pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Ada banyak jenis tema atau template slide yang sanggup kita buat dengan software ini. Dapat memilihnya di ribbon hidangan pada toolbar atau new slide, klik anak panah ke bawah, kemudian pilih slide yang ingin dibuat. Yang selanjutnya ada mengelola grafik, table, chart, diagram, clip art, dan gambar. Yang pertama grafik. Grafik adalah visualisasi table. Tabel yang berupa angka-angka dapat disajikan atau ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Yang kedua ada table. Menambahkan tabel dalam presentasi. Terdapat langkah-langkah dalam menambahkan tabel pada program aplikasi PowerPoint, yaitu buka file presentasi misalnya Pak, lalu klik icon pada menu home, kemudian pilih new slide, kemudian pilih blank, lalu klik tab pada menu insert, pilih table, lalu insert table. Yang ketiga ada Sharp. Sharp adalah elemen dasar gambar yang disediakan dalam tool Draw pada Office 2003 dan dalam tab Illustration pada ribbon Insert pada Office 2007 dan Office 2010, yang sebenarnya dapat dimodifikasi kembali sesuai keinginan. Yang selanjutnya ada diagram. Menambah diagram dalam presentasi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik icon pada menu home, lalu pilih new slide, lalu blank, kemudian klik pada tab menu insert, lalu pilih smart art. Yang selanjutnya ada clip art. Di dalam mengelola dokumen Microsoft Office Word, penambahan grafis sangat dimungkinkan sebagai penyempurna dan variasi dari dokumen tersebut. Kita bisa memilih salah satu dari beberapa model grafis yang disediakan, yaitu picture, clip art, shapes, word art, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada gambar. Cara memasukkan gambar di Microsoft Word. Yang pertama, letakkan kursor di tempat yang mau ditambahkan gambar. Yang kedua, di menu klik insert. Yang ketiga, lalu klik tombol atau icon gambar atau picture. Yang keempat, klik pilihan picture from file explorer, pilih gambar dari komputermu dan klik insert. Materi yang ketiga adalah mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Yang pertama ada menambahkan animasi, yaitu klik slide yang ingin ditambahkan animasi, klik insert, lalu pilih picture. Yang ketiga, setelah mengklik picture, secara otomatis disuruh memilih gambar bergerak yang sudah disimpan, lalu klik insert. Yang keempat, setelah itu secara otomatis gambar langsung tersimpan dalam slide PowerPoint. Yang kelima, tahap akhir ini bila gambar sudah ada di slide PowerPoint-nya. Jika ingin melihat pergerakan gambarnya hidup atau tidaknya, klik slideshow. Yang kedua ada menambahkan sound. Yang pertama, bukalah aplikasi Microsoft Office PowerPoint 2007. Yang kedua, pilih slide di mana Anda ingin mulai memasukkan musik. Yang ketiga, pada tab insert, pilih sound. Yang keempat, pilih sound from file. Dan yang kelima, pilih file lagu yang diinginkan.
biasanya lagu bereksistensi MP3, dan yang terakhir klik tombol open untuk memutar lagu secara otomatis, klik tombol automatically, sedangkan klik tombol when click untuk memutar lagu dengan mengklik slide presentasinya. Yang ke-8, klik ganda icon tersebut pada group sound option di file play sound, pilih play across slides agar lagu yang dimasukkan dapat diputar meskipun berpindah slide dari halaman satu ke halaman lainnya. Dan yang terakhir, dapat mengatur volume lagu dengan mengklik icon slideshow, volume, dan pilih jenis volume yang diinginkan. Yang ketiga, ada menambahkan movie. Yang pertama, klik insert movie from file. Yang kedua, pilih video yang akan digunakan lalu OK. Yang ketiga, klik automatically. Yang keempat, video akan terputar saat di slideshow. Yang keempat itu ada membuat surat otomatis dengan mail merge. Yang pertama, buka Microsoft Word. Yang kedua, klik menu mailings dan pilih opsi menu start mail merge. Yang ketiga, pilih format dokumen yang ingin dibuat seperti surat atau email. Yang keempat, selanjutnya buat dokumen utama sesuai dengan format dokumen yang dipilih sebelumnya. Yang kelima, jika dokumen utama telah selesai dibuat, klik menu mailings dan klik opsi menu select recipients untuk memilih penerima dokumen utama. Dan selanjutnya, jika pengguna telah menyiapkan file sumber data penerima dokumen utama, maka pengguna cukup mengklik opsi use an existing list lalu pilih file sumber data, dan yang selanjutnya klik open. Yang ke-8, ada pengguna akan melihat dialog box open workbook. Yang ke-9, pilih file sumber data yang digunakan dan klik OK. Yang ke-10, setelah dokumen utama terhubung dengan file sumber data, atur tata letak dokumen utama dan file sumber data agar sesuai dengan cara pada dokumen utama. Yang ke-11, arahkan kursor di tempat yang sesuai untuk diisi data. Kemudian klik pada opsi menu insert match file dan pilih opsi yang sesuai dengan file sumber data yang diinginkan. Yang ke-12, jika sudah selesai, periksa hasil dokumen utama yang telah dibuat dengan cara mengklik pada opsi preview results. Yang ke-13, jika hasil dokumen utama telah sesuai, pengguna bisa langsung menyimpan file dengan mengklik menu mailing, selalu pilih opsi finish dan merge. Dan ada kesimpulannya, yaitu dari makalah yang telah disusun, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan antara lain. Yang pertama, komponen komputer adalah hal yang paling menunjang dalam kinerja komputer dalam menjalankan suatu perintah. Yang kedua, di dalam komponen-komponen terdapat komponen sekunder dan primer. Dan yang ketiga, terdapat banyak software yang dapat dijalankan tergantung kegunaannya. Yang selanjutnya ada saran. Untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus dapat bersaing dengan negara lain dengan perkembangan teknologi komputernya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not afraid, so I would fail.